Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat semua? Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan atau kewajiban kita sebagai belajar ya di sekolah menuntut ilmu ya. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa ya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo silakan maju untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar doa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya Bapak mengajak kehadiran. Adakah teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Semuanya hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah semua hadir ya pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memulai pelajaran atau materi pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan P5 ya. Profil belajar Pancasila. Namun sebelumnya Bapak akan mengajukan pertanyaan pemantik sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan bertanya ya, apa pendapat kamu tentang keadaan lingkungan di sekolah kita? Bagaimana? Aman? Bersih? Menyenangkan? Kondusif? Iya. Jadi bersih, nyaman, dan juga menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut kamu sekolah kita sudah memiliki lingkungan yang menyenangkan untuk belajar? Ya, sangat menyenangkan. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan tentang P5
5 atau PPRA, kurikulum merdeka. Ya, merujuk pada penyusunan program penguatan profil belajar Pancasila yang menjadi salah satu dari implementasi kurikulum merdeka, yaitu penguatan profil belajar Pancasila sendiri adalah program untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi P5 dalam konteks ini adalah pusat penguatan profil belajar Pancasila yang berfokus pada pembentukan karakter, sikap dan juga perilaku. Ya, perilaku mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila. Ya, nilai-nilai dasar Pancasila. Masih hafal nggak Pancasila? 1. 2. 3. 4. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Ya, di sini profil belajar Pancasila, ya, yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ya, bergotong royong, ya, mandiri, bernalar, kritis dan akhirnya itu kreatif. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, ya, tubuh sehat, aktif dan kreatif, atau bernalar kritis, mandiri dan gotong royong. Jadi tujuan utama P5 adalah memastikan bahwa proses pendidikan di sekolah tidak hanya fokus pada penguasaan akademik, ya, tetapi juga pada pembentukan karakter yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Dalam implementasinya, yaitu setiap kegiatan pembelajaran dan proyek di sekolah dirancang untuk mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebutuhan kurikulum merdeka. Kata ini sangat fleksibel, ya, memberi ruang bagi siswa untuk terlibat aktif, ya, berkolaborasi serta mengembangkan kompetensi yang relevan dari tantangan untuk masa depan. Ya, jadi kita punya cita-cita, ya. Siapa yang cita-citanya ingin jadi dokter? Siapa itu? Ada cita-citanya menjadi apa? Atlet. Iya. Kemudian Agnes, cita-citanya menjadi apa, Agnes? Jadi guru, ya. Dan jangan nih. Cita-citanya jadi guru, ya. Jadi harus punya cita-cita dan tahu masa depannya akan datang, ya. Itu pengertian atau sekilas tentang P5 PPRA dan kurikulum merdeka. Yang kegiatan pertama atau aktivitas pertama tujuan, ya, untuk memperkenalkan jenis lingkungan pada
peserta didik. Nanti aktivitas kedua tujuan belajar lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya, sekarang kalian belajar menyenangkan atau tidak? Menyenangkan dan juga asik sambil bermain ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan videonya. Kita akan menyanyikan lagu Profi belajar Pancasila. Silakan berdiri ya, menyanyikan lagu Profi ya, belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan memberikan bekal gotong royong mandiri dan bernafas kritik. Ya, itu sebagai obatnya kalian harus hafal ya, karena dijadikan sebagai apa? Belajar harus hafal ya. Tapi belajar ya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang ya jenis lingkungan atau apa itu lingkungan ya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Silakan simak dengan baik dan perhatikan dengan bersama dengan penuh semangat. Dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan unsur warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak yang menjaga kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita di sekolah, selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja ada titik kotor sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya mengurangi kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, remah-remah makanan, dan potongan kertas terkadang menghias kolong meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolong meja? Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas sehingga ruangan ini tampak kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus makanan ke arah tempat sampah dan tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air di depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya jadi tempat yang kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang juga menyapu kelas atau mengarahkan makanan ke saluran air? Biasanya siswa yang kurang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia menyapu di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika masalah air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan menjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus tahu bagaimana cara agar sekolah kita tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan piket kelas.
Melakukan tiket kelas adalah salah satu tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian mendapat jadwal piket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja dan papan tulis. Selain itu, mereka juga harus biasa menegur teman yang tidak mau menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Lalu yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Kalau kalian mencintai lingkungan yang bersih, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak mau kan mendukung ibu dan bapak guru karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Anak-anak semua harus sadar bahwa menjaga kebersihan kamar mandi adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Plastik bungkus makanan menjadi salah satu penyebab utama banyaknya sampah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, kita memahami isi manfaat kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat memberikan manfaat sekali satu, menambah semangat belajar. Jika di sekolah bersih, kamu akan semangat dari belajar. Bayangkan jika kelas kamu terasa ingat dan pasti akan masuk belajar. Bersih, rapi dan indah, maka kalian akan merasa lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat menghindarkan warga sekolah dari penyakit. Lingkungan sekolah yang bersih pastinya terbebas dari kuman dan virus penyakit, sehingga warga sekolah dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Kebersihan sekolah juga dapat menghindarkan siswa, guru, dan karyawan dari penyakit demam berdarah. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih pasti akan nyaman dan sehat. Seluruh warga sekolah akan merasa nyaman berada di kelas, kantin, taman, dan bahkan nyaman menggunakan kamar mandi. Lingkungan seperti ini juga akan membuat tumbuh-tumbuhan di taman hidup dengan subur, sehingga udara segar selalu melingkupi lingkungan sekolah. Hal ini tentunya membuat seluruh warga sekolah menjadi lebih sehat dan merasa lebih segar. Kebersihan lingkungan sekolah tidak dapat terjaga dengan baik tanpa kerjasama seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, dengan melihat pentingnya kebersihan sekolah, siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Yuk selalu rajin membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar kita. Anak pandai selalu cipta lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta lemas, ku jaga dan ku sayangi bersama ayahku, membersihkan hatiku, membersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, darah yang jadi ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Ya, itulah penampilan video pembelajaran tentang apa tadi? Lingkungan, kebersihan lingkungan sekolah. Kalian bisa menyimpulkan dari hasil penayangan video tadi, ya. Yang pertama apa tadi? Nah, manfaat kebersihan, ya. Apa diantaranya? Ya, kebiasaan hidup bersih, mencegah dari berbagai macam penyakit seperti flu, ya, diare atau penyakit kulit, kemudian kesehatan mental, ya, menciptakan suasananya apanya nyaman dan mengurangi stres, ya. Kemudian
Kebersihan adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul Allah. Sesungguhnya Allah itu apa? Maha suci, ya, yang menyukai, menyenangi hal-hal yang bersih, ya. Dalam hadis juga dijelaskan an-nadhafatu minal iman. Artinya kan kebersihan itu iya, ya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu ya sebagian dari iman, ya. At-tahuru syatrul iman. Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan, ya, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam firman Allah juga ada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, dalam arti mencintai kebersihan diri, kebersihan lingkungan, baik di sekolah, ya, di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Ya, apa sih lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat alami maupun buatan, ya, yang mempengaruhi kehidupan manusia, ya, dan makhluk hidup lainnya. Ya, lingkungan mencakup komponen biotik seperti apa? Tumbuhan, hewan, dan apa? Mikroorganisme, dan abiotik seperti udara, ya, air itu, ya, kemudian tanah, ya, dan cahaya matahari itu, ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan lingkungan yang menyenangkan? Ya, diantaranya bersih dan bebas polusi, ya, pengelolaan lingkungan yang baik, yang rajin membersihkan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau di sekitarnya, ya. Itu yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, selanjutnya Bapak ingin memberi tugas kepada kalian untuk membuat poster, ya, atau slogan yang berkaitan dengan kebersihan. Ya, namanya tadi apa? Ayo budayakan kebersihan, ya. Mulai dari membersihkan kelas, ya, kemudian menanam pohon atau tanaman, ya, supaya terhindar dari kebanjiran, ya. Kemudian bersih mencuci tangan sebelum makan, ya. Menggunakan air bersih sebelum makan, cuci tangan. Setelah bermain, ya, cuci tangan, ya. Setelah makan, ya, cuci tangan, ya. Dan mandi teratur, ya, dua kali sehari, ya, dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran pada pagi hari ini kita merefleksikan, kita membiasakan diri untuk mencintai kebersihan, ya. Setelah itu nanti Bapak memberikan tugas untuk membuat slogan atau poster, ya, nanti kalian dipasang, ya, di dinding, ya, dipresentasikan, diperlihatkan, ya, hasil karya kalian, hasil
eh, kerja kalian membuat poster Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bapak akan merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini bahwa kita menjaga kebersihan adalah wujud nyata dari keimanan kita sebagai umat Islam. Kita agamanya apa? Agama Islam. Jadi dengan mencintai kebersihan yang akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah itu semua ya terhadap tidak atau yang bersih. Ya, jadi menjaga kebersihan adalah wujud nyata dari keimanan kita yang membiasakan hidup bersih. Kita tidak hanya menjaga kesehatan diri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan menyenangkan. Akhirnya kita mendapatkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Ayo mulai menjaga kebersihan dari sekarang, ya. Bisa dipahami? Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan pada hari ini pembelajaran tentang P5 PPA yang bertema yang berkelanjutan judulnya ayo budayakan kebersihan, ya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Dan diakhiri tutup berdoa bersama dengan membaca surat Al-Asr dan surat doa sambil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.